Di balik pagar tinggi rumah mewah itu, rahasia terlarang mulai tumbuh liar seperti tanaman yang tak bisa dikendalikan. Di bawah terik matahari, Raka hanya berniat memangkas semak mawar di taman. Tapi tatapan Nadine dari balik jendela kamar telah menyalakan api yang lebih liar dari apapun yang pernah ia rasakan. Gaun sutra tipis yang melayang tertiup angin, aroma tubuhnya yang samar namun menggoda, dan suara lembut yang mengundang dosa. Semuanya perlahan menyeretnya ke dalam pusaran gairah yang tidak bisa dihentikan. Suamiku tidak akan pulang sampai malam, bisik Nadine. Jari-jarinya yang halus melayang di sepanjang lehernya. Raka tahu, ini salah. Tapi saat bibir mereka akhirnya bertemu, semua yang benar dan salah lebur dalam panas yang tidak lagi bisa dipadamkan. Dan batasan yang selama ini dijaga runtuh dalam sekejap. Selamat datang di Story Night, di mana kisah yang tidak seharusnya diceritakan akan diungkap. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar tidak ketinggalan kisah-kisah lainnya. Semoga yang menonton sehat dan sukses selalu. Amin. Sinar matahari pagi menyapu halaman luas di belakang rumah mewah itu, menghangatkan rumputan hijau yang masih basah oleh embun. Angin sepoi-sepoi menerbangkan aroma bunga melati yang bermekaran di sudut taman, bercampur dengan wangi tanah lembab setelah penyiraman pagi. Raka berdiri di tengah taman dengan gunting pangkas di tangan. Matanya fokus pada semak mawar yang perlu dirapikan. Setiap kali ia memotong ranting yang tumbuh liar, tangannya yang kokoh bergerak dengan cekatan, seolah sudah terbiasa menangani pekerjaan ini selama bertahun-tahun. Keringat mulai membasahi tengkuknya, membuat rambut hitam pekatnya tampak lebih gelap di bawah sinar matahari. Kaos putih yang ia kenakan menempel di tubuhnya, memperlihatkan garis otot yang terbentuk karena kerja fisik yang ia lakukan setiap hari. Celana jeans pudar yang ia kenakan sedikit kotor oleh tanah, tapi Raka tidak peduli. Baginya, bekerja di taman bukan sekadar pekerjaan. Ini adalah dunia kecilnya, tempat di mana ia bisa bekerja dengan tenang tanpa banyak gangguan. Namun, pagi ini berbeda. Dari lantai 2 rumah besar itu, sepasang mata mengamatinya dengan penuh ketertarikan. Nadine, wanita berusia 29 tahun, dengan kulit sehalus porselen dan rambut hitam yang tergerai indah di bahunya, berdiri di balik jendela kaca besar kamarnya. Tangan kirinya memegang cangkir kopi yang sudah hampir dingin, sementara tangan kanannya bertumpu di pinggiran jendela. Matanya tak lepas dari sosok Raka yang bekerja di taman, gerakan lengan yang kuat, keringat yang mengalir pelan di sisi lehernya. Cara pria itu berdiri dengan percaya diri. Nadine menggigit bibir bawahnya. Sudah berbulan-bulan ia memperhatikan Raka. Awalnya hanya sekilas, hanya rasa ingin tahu biasa. Tapi semakin hari, perhatiannya pada pria itu semakin dalam. Ada sesuatu pada Raka yang berbeda dari pria-pria lain yang pernah ia kenal. Mungkin karena ia begitu kasar, namun lembut di saat bersamaan. Mungkin karena tatapan matanya yang tajam, namun penuh rahasia. Atau mungkin karena kesederhanaannya yang terasa begitu kontras dengan dunia mewah yang ia tinggali. Ia menghela napas panjang. Di tempat tidur besar di belakangnya, Dion suaminya sudah bersiap untuk berangkat kerja. Pria itu sibuk mengetik sesuatu di ponselnya, bahkan tidak menyadari bahwa sejak tadi istrinya berdiri di jendela memandangi pria lain. "Aku akan ke Jakarta hari ini." Suara Dion terdengar datar, tanpa emosi. Ada meeting dengan klien, mungkin pulangnya malam. Nadine hanya mengangguk, masih menatap keluar jendela. "Hati-hati di jalan," ucapnya tanpa benar-benar memperhatikan. Dion mendekat dan mencium puncak kepalanya sekilas, lalu pergi tanpa menoleh lagi. Begitu suara pintu utama tertutup, Nadine tersenyum kecil. Ia menyesap kopinya, menikmati ketenangan yang tiba-tiba menyelimuti rumah itu. Lalu, tanpa ragu,
Ia melangkah ke lemari dan mengambil gaun tidur sutra berwarna gading yang tipis dan nyaris transparan. Udara pagi menyentuh kulitnya saat ia membuka pintu kaca yang menghubungkan ruang tamu dengan halaman belakang. Suara gesekan kain sutra yang membelai tubuhnya terdengar lembut saat ia berjalan mendekat ke arah Raka. Pria itu belum menyadari kehadirannya, masih sibuk dengan gunting pangkasnya. Tapi begitu langkahnya semakin dekat, Raka berhenti. Ia bisa mencium aroma parfum Nadine yang samar namun menggoda. Pagi-pagi begini, kau sudah berkeringat begitu banyak. Suara Nadine terdengar lembut. Hampir seperti bisikan, Raka menoleh. Dan matanya langsung bertemu dengan milik Nadine. Ada sesuatu di sana. Sesuatu yang tak seharusnya ada antara seorang majikan dan pekerjanya. Kerja di bawah matahari, Bu. Jawabnya, berusaha tetap profesional. Nadine tersenyum kecil. Ia tahu. Raka mencoba menjaga jarak, tapi ia juga tahu. Itu hanya masalah waktu sebelum pagar itu runtuh. Raka menundukkan kepala, kembali sibuk dengan pekerjaannya. Namun pikirannya tidak bisa benar-benar fokus. Ia bisa merasakan tatapan Nadine yang masih tertuju padanya. Menelusuri tubuhnya dengan cara yang membuatnya gelisah. Wanita itu seperti angin lembut yang terasa menyegarkan. Tapi di balik kelembutannya, ada badai yang mengancam untuk menghancurkan segalanya. Aku tidak suka dipanggil Bu, kata Nadine pelan, dengan nada manja yang disengaja. Raka mengangkat kepalanya sedikit, menatapnya dari bawah. Tapi itu panggilan yang sopan. Nadine menyeringai kecil, matanya berbinar penuh tantangan. Ia melangkah lebih dekat, membuat jarak di antara mereka semakin tipis. Aku merasa tua kalau kau memanggilku begitu, dan aku tidak suka merasa tua. Raka diam sejenak. Ia bisa saja menepis permainan ini, bisa saja tetap menjaga batasan. Tapi ada sesuatu dalam diri Nadine yang membuatnya sulit berpaling. Ia bukan pria yang mudah terpengaruh oleh godaan. Tapi wanita ini memiliki daya tarik yang tidak bisa diabaikan. Ia menelan ludah, lalu mencoba kembali fokus. Saya hanya bekerja di sini, Bu. Nadine, senyum Nadine semakin melebar. Ia menyukai cara namanya terdengar di bibir pria itu. Begitu, lebih baik. Udara di antara mereka terasa lebih hangat. Raka bisa mencium wangi tubuh Nadine. Perpaduan parfum mahal dan aroma alami kulitnya yang begitu menggoda. Gaun sutra tipis yang dikenakannya sedikit tertiup angin, memperlihatkan lekuk tubuh yang seharusnya tidak ia lihat terlalu lama. Raka berdeham, berusaha mengalihkan perhatian. Ia melangkah mundur sedikit, mencoba menciptakan jarak. Kalau tidak ada yang perlu, saya akan kembali bekerja. Namun, Nadine tidak memberinya kesempatan. Dengan langkah perlahan, ia berputar mengelilingi Raka, seperti seekor kucing yang bermain dengan mangsanya. Matanya tak lepas dari tubuh pria itu, menikmati setiap detailnya. Kau sudah berapa lama bekerja di sini, Raka? Tanyanya dengan nada ringan, seolah mereka sedang mengobrol biasa. Hampir 1 tahun, jawab Raka, tetap berusaha bersikap profesional. Dan selama itu, kau tidak pernah sekalipun mencoba berbicara denganku lebih dari sekadar basa-basi. Raka tersenyum kecil, meskipun tidak melihat ke arah Nadine. Saya hanya tukang kebun, Nadine. Saya tahu batas saya. Nadine tertawa pelan. Suara tawanya ringan, namun menggoda. Tapi batasan itu hanya ada jika kau memilih untuk tetap berada di dalamnya. Raka menutup matanya sejenak, menarik napas panjang. Ia tahu, ini permainan berbahaya. Ia bisa merasakan jebakan yang mulai disusun oleh Nadine. Tapi yang lebih menakutkan adalah dirinya sendiri, karena ia tidak yakin apakah ia benar-benar ingin menghindarinya. Udara pagi semakin terasa berat. Angin yang berhembus tidak cukup untuk meredakan panas yang mulai membara di antara mereka. Lalu, Nadine melakukan sesuatu yang membuat Raka kehilangan kendali sejenak. Ia mengulurkan tangan dan menyentuh leher Raka, tepat di titik di mana keringat mulai mengalir. Sentuhan itu ringan, hampir seperti kebetulan.
tapi cukup untuk membuat tubuh Raka menegang. Kau berkeringat banyak, gumamnya. Jari-jarinya bergerak pelan ke arah dada pria itu. Raka menahan napas. Jantungnya berdebar lebih cepat. Ia bisa saja mundur, bisa saja menghentikan ini, tapi tubuhnya menolak bergerak. Nadine menatapnya dengan sorot mata penuh keinginan, lalu menarik tangannya kembali seolah tidak terjadi apa-apa. Aku akan masuk ke dalam, katanya dengan senyum bermain di bibirnya. Jangan kerja terlalu keras. Kemudian, ia berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan Raka yang masih berdiri diam di tempatnya, bertarung dengan dirinya sendiri. Ia tahu, ini baru permulaan. Dan ia juga tahu, ia sudah terlalu dalam untuk bisa mundur. Raka masih berdiri diam di tengah taman. Napasnya sedikit berat setelah interaksi singkat itu. Sentuhan Nadine yang direferensikan tadi masih terasa seolah terbakar di kulitnya. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu, mencoba kembali fokus pada pekerjaannya. Tapi pikiran terus mengulang-ulang momen yang baru saja terjadi. Namun, keteguhannya tidak bertahan lama. Saat ia melirik ke arah rumah, matanya tanpa sadar mengikuti sosok Nadine yang melangkah masuk ke dalam. Gaun tidurnya yang tipis membungkus tubuhnya dengan sempurna. Pintu kaca dibiarkan terbuka, dan di dalam sana, Nadine berhenti sejenak, seolah menunggu. Raka tahu ini berbahaya. Ia tahu seharusnya ia tetap berada di luar, kembali ke pekerjaannya, berpura-pura tidak memahami undangan yang begitu jelas itu. Tapi tubuhnya bergerak sendiri. Ia menaruh gunting rumput di meja kecil di sudut taman, lalu perlahan berjalan menuju pintu yang masih terbuka. Saat Raka masuk, dia merasakan perubahan suhu di dalam ruangan, lebih sejuk, lebih intim. Nadine berdiri tak jauh darinya, membelakanginya, seolah tidak menyadari bahwa dia sudah ada di sana. Tapi Raka tahu, lebih baik. Wanita itu sadar, dan dia sedang menunggu. Nadine. Suara Raka terdengar serak, sedikit tertahan. Nadine tidak langsung menjawab. Sebaliknya, ia menutupnya sedikit, membiarkan panjang rambut berubah dan memperlihatkan leher jenjangnya. Kau datang juga, bisiknya pelan, nyaris seperti gumaman yang dibuat untuk dirinya sendiri. Langkah Raka terasa berat, bukan karena ragu, tapi karena ia tahu setelah ini tidak akan ada jalan kembali. Saat ia semakin dekat, Nadine berbalik perlahan. Saat mereka bertemu, dan di dalamnya terjadi, tidak ada lagi jarak antara majikan dan tukang kebun. Tidak ada lagi batasan sosial. Tidak ada lagi yang perlu diucapkan. Nadine mengangkat tangannya, jari-jarinya yang ramping menyentuh garis rahang Raka, turun ke bawah, lalu berhenti di dada pria itu. Kau terlalu berpikir keras, gumamnya dengan senyum menggoda. Raka tidak bisa menahannya lebih lama. Ia meraih pinggang Nadine, menariknya hingga tubuh mereka saling menempel. Nadine terkesiap kecil, bukan karena terkejut, tapi karena menikmati bagaimana tubuh pria itu terasa begitu kuat dan panas menempel pada dirinya. Bibir mereka hanya berjarak beberapa inci. Napas Nadine berburu. Matanya menelusuri wajah Raka dengan rasa lapar yang tidak bisa disembunyikan. Kau tahu, bisiknya, suamiku tidak akan pulang sampai malam. Pernyataan itu adalah undangan terakhir yang Raka perlukan. Saat bibir mereka akhirnya bertemu, dunia seakan berhenti berputar. Ciuman pertama itu penuh dengan ketegangan yang selama ini terpendam. Tidak lembut, tidak terburu-buru, tetapi dalam dan menguasai. Nadine mendesah pelan. Di antara mencium mereka, tubuhnya melemas di dalam dekapan Raka, jari-jarinya mencengkeram punggung pria itu, merasakan otot-ototnya yang tegang di bawah kaus yang tipis. Tangan Raka bergerak perlahan, menjelajahi lekuk tubuh yang selama ini hanya bisa ia lihat dari jarak jauh. Nadine melengkungkan punggungnya, membiarkan sentuhan itu, menikmati bagaimana jemari kasar pria itu
kontras dengan kelembutan kulitnya. Ciuman mereka semakin dalam, semakin menuntut. Nadine menarik kaus Raka ke atas. Melepasnya tanpa terburu-buru. Matanya menelusuri tubuh pria itu. Dan senyumnya semakin dalam. Aku selalu bertanya-tanya, seperti apa rasanya jika kau ada di dekatku, seperti ini, bisiknya. Jemarinya menyampaikan dada pria itu dengan lembut. Raka hanya menatap, nafasnya berat, jantungnya berdebar kencang. Sekarang kau tahu. Suaranya rendah dan dalam. Nadine tersenyum, lalu menariknya kembali ke dalam ciuman yang lebih pembohong dari sebelumnya. Pagi itu, di dalam rumah besar yang seharusnya kosong, menyalakan api yang tidak akan bisa padam. Raka berbaring di atas sofa panjang di ruang tamu. Napasnya masih tersengal, tubuhnya terasa panas meskipun ruangan itu sejuk. Nadine terbaring di sampingnya. Jemarinya yang lentik bermain di atas dada bidang pria itu, menggambar pola-pola tak beraturan di kulitnya yang masih berkeringat. Tidak ada kata-kata yang keluar di antara mereka, hanya suara napas yang masih berkejaran. Tanda bahwa apa yang baru saja terjadi bukan sekadar permainan biasa. Mata Nadine mengamati wajah Raka dengan penuh kepuasan, seolah menilai sesuatu. Ia mengangkat kepalanya sedikit, menempelkan bibirnya ke bahu pria itu sebelum berbisik. Aku tidak menyesal. Raka menoleh, menatapnya dalam. Seharusnya kau menyesal, katanya pelan. Meski ia sendiri tahu kata-katanya tidak memiliki kekuatan apapun. Ia yang pertama kali melanggar batas, ia yang menyerah pada godaan. Nadine tertawa kecil. Ujung jarinya turun perlahan, menelusuri otot perut pria itu dengan sentuhan lembut yang menggoda. Kenapa? Karena aku istri orang lain. Ia berhenti sejenak, memiringkan kepalanya, atau karena kau takut tidak bisa berhenti. Raka terdiam. Nadine benar, ini bukan sesuatu yang bisa ia anggap sepele. Ia tahu, seharusnya semua ini hanya terjadi sekali. Sebuah kesalahan yang bisa dilupakan. Tapi saat ia menatap wanita itu, matanya yang penuh gairah dan bibirnya yang masih sedikit merah karena ciuman mereka sebelumnya, ia tahu semuanya sudah terlambat. Dengan gerakan cepat, ia menarik tubuh Nadine hingga berada di atasnya, membuat wanita itu sedikit terkejut sebelum terkikik pelan. Kau pikir aku takut? Tanyanya. Suaranya lebih dalam, lebih menuntut. Nadine menatapnya dengan tatapan penuh tantangan. Buktikan kalau kau tidak takut. Matahari yang semakin meninggi di luar tidak menghalangi mereka. Tirai yang sedikit bergoyang karena angin menari-nari di sisi jendela, sementara waktu seakan berhenti di dalam ruangan itu. Apa yang mereka lakukan adalah dosa, tapi mereka tenggelam di dalamnya tanpa penyesalan. Waktu berlalu, dan akhirnya mereka hanya terbaring di atas sofa, tubuh mereka masih saling menempel. Raka menatap langit-langit dengan pikiran yang mulai kembali jernih. Di sampingnya, Nadine memejamkan mata dengan senyum puas di wajahnya. Ia mengusap pelan lengan pria itu, seolah menikmati kebersamaan mereka yang sementara. Tapi, seperti semua rahasia, kebahagiaan ini tidak akan bertahan lama. Di luar, suara deru mobil terdengar mendekat, membuat Raka langsung tersadar. Nadine membuka matanya. Ekspresi santainya seketika berubah. Ia duduk dengan cepat, menarik gaunnya yang kusut. Dion. Suaranya terdengar panik. Raka tidak menjawab. Ia hanya bergerak cepat, meraih kaosnya yang tergeletak di lantai, lalu mengenakannya dengan buru-buru. Suara langkah kaki mendekat. Pintu depan belum terkunci. Darah Raka berdesir. Ia menoleh ke arah Nadine, yang kini berdiri dengan wajah tegang. Cepat, ke belakang, bisiknya, tapi terlambat. Pintu terbuka, dan di ambang pintu, Dion berdiri dengan ekspresi yang sulit diartikan. Matanya menelusuri ruangan, melihat kaos Raka yang sedikit kusut, rambut Nadine yang berantakan, dan bagaimana mereka berdiri terlalu dekat. Keheningan memenuhi udara. Nadine menelan ludah, sementara Raka
mengepalkan tangannya. Ia tahu, dan untuk pertama kalinya, Raka merasa bahwa batas yang ia langgar akan menjadi sesuatu yang tidak akan bisa diperbaiki.